Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Kita ketemu lagi di Morning Zone bareng dengan Om Alan Pamungkas. Halo, siap Om. Pagi, Om Andri. Gimana banget nih di studio nih? Iya nih, pada keceriaan kita nih. Pada galau, pada galau. Pada galau ya? Galau. Pada galau karena Indonesia kalah. Indonesia kalah dari Uzbekistan. Kita udah bawa-bawa bola ini. Padahal sempat melawan kan? Ya, sempat betul. menyamakan kedudukan jadi satu sama, kemudian ya pada akhirnya harus pada akhirnya harus takluk juga ya. Takluk 3-1 dengan juara bertahan Uzbekistan dan juga Iran sebelumnya dengan skor yang Iran 3-0, yang Uzbekistan 3-1. Meskipun ada gol juga dari Jens Reven ya, di menit ke-23. Tapi kan ya memastikan bahwa Indonesia tidak lolos ya. Tidak lolos fase grup gitu. Iya. Tapi masih ada pertandingan lagi nggak sih? Satu lagi kan? Satu lagi, ntar malam ya. Ntar malam nih. Lawannya aman dan ya apapun hasilnya nanti juga nggak bisa mengubah nasib kita di ini ya, di Piala Asia ini ya. Dan ini menjadi tambahan catatan negatif ya buat timnas Indonesia di kancah internasional gitu, bahwa di U20 ini walaupun memang sebenarnya targetnya apa sih Om Dwi? Targetnya lolos semifinal ya? Semifinal, lolos Piala Dunia. Meskipun ini masih kelompok umur gitu kan? Iya, tapi gengsinya tetap ada. Iya, tidak bisa lolos dari ini ya, target dari PSSI untuk tembus semifinal. Kemudian juga catatan Indra Safri sendiri jadi catatan bahwa ada hashtag Indra Safri out gitu. Karena memang sebelum event ini berlangsung, Indra Safri sudah sedikit banyak mendapatkan benefit gitulah ya, untuk melakukan pelatihan gitu yang cukup matang, tapi pada nyatanya di ketika hari H-nya berlangsung event ini, Indonesia tidak bisa memetik poin maksimal gitu. Iya, ya tapi memang ini kan masih muda ya, usianya juga ya masih banyak kesempatan yang lain di sana. Jangan patah arang, jangan patah semangat. Buat Garuda Muda masih ada kesempatan yang luas di sana gitu kan. Siapa tahu nanti bisa membela timnas senior ya. Senior, yang juga masih terus berjuang untuk masuk ke Piala Dunia nih ya. Dan harapannya lawan Yaman ini kita bisa menunjukkan nih, ya kan? Menunjukkan kalau setidaknya memberikan perlawanan yang berarti ya. Gengsi ini masalah gengsi gitu. Ya kan, kalau di atas kertas kan memang Iran dan Uzbek ini kan memang jauh di atas kita gitu. Jadi ya kekalahan ini pun ya sebenarnya juga bukan hal yang tidak bisa diprediksi gitu dengan skuad kita juga yang dibawa ke sana ya. Jadi memang ini udah banyak diprediksi juga oleh para pecinta bola tanah air sebenarnya, tetapi harapannya adalah jangan sampai juga jadi juru kunci lah. Betul. Kan? Nah, berharap di grup ini kita juga masih memberikan perlawanan dan mudah-mudahan Indonesia menang lawan Yaman. Iya, walaupun memang kita ketika menghadapi tim-tim asal Timur Tengah agak sedikit badannya gede-gede Pak. Gede-gede ya. Beruntungnya kita di tim senior kan beberapa kali mengalahkan tim asal Timur Tengah ya di eranya STY terakhir itu, apalagi menuju fase Piala Dunia itu, kita berhasil mengalahkan Arab Saudi itu. Nah, harapannya bisa menurun ke adik-adiknya nih. Harus. Kemenangan di tim senior bisa di tim U20 untuk bisa mengalahkan Yaman, karena bagaimanapun setidaknya kita memang tidak bisa lolos dari fase grup, tapi setidaknya kita bisa memberikan mimpi buruk untuk Yaman. Benar banget bahasa. Kita bisa memberikan mimpi buruk untuk Yaman gitu. Bola di sini nih ya. Memberikan perlawanan yang berarti lah ya gitu. Benar. Harapannya itu. Dan itu kan juga artinya gini, ini kan juga sebagai ajang scouting sebenarnya kan. Ya kan anak-anak muda ini bisa menunjukkan performa terbaiknya supaya mereka ini nantinya bisa dilirik nih, ya kan, bisa masuk ke timnas senior gitu kan. Wah, ternyata bagus di permainan yang ini, ternyata bagus di permainan yang ini gitu. Jadi karirnya juga bisa makin moncer ke depannya gitu. Jadi tetap semangat lah buat Garuda Muda ya. Ini menjadi ajang pembuktian kalian semua buat berhasil mengalahkan Yaman. Gitu. Optimis kalau saya mah. Dan sang kapten juga kemarin sempat meminta maaf kepada publik Indonesia gitu, karena tidak bisa berhasil membawa Indonesia U20 melaju ke fase grup, ke fase gugur ya, knockout gitu.
nggak lolos dari fase grup ya. Ini Doni Tripamungkas juga ngomongnya kemarin minta maaf ya. Tapi ini sikap dewasa kalau menurut saya. Artinya usia masih muda Om. Dan tetap harus juga nggak ngambek dan minta maaf kalau misalnya dia punya tanggung jawab. Oke, meminta maaf dan tapi jangan jadikan pembenaran gitu lah ya. Kira-kira harus tetap harus tetap memberikan perlawanan gitu bahwa Indonesia meskipun ini kelompok umur gitu harus bisa memberikan perlawanan. Karena memang banget kita. Karena dari match ke matchnya gitu ya, lawan Iran memang kita kalah telak gitu 3-0 tanpa perlawanan. Dengan gol yang cepat pula gitu dari titik corner gitu kan. Kemudian di Uzbekistan kita sempat memberikan perlawanan 1-1 gitu, tapi tidak bisa memberikan poin penuh. Nah, mudah-mudahan lawan Yaman lah kita bisa. Iyalah, paling nggak jangan sampai di juru kunci lah, ya. Tetap peringkat 3 nggak masalah gitu. Tapi yang penting ada perlawanan lah gitu ya kan. Harapannya sih itu. Nah, kalau menurut Mas Andri, ini kan kelompok umur ya. Wajar nggak sih diberikan beban untuk bisa lolos dari fase grup sebenarnya? Sebenarnya beban itu wajar. Kenapa? Karena nanti pun ketika mereka di senior, mereka udah terbiasa dengan beban itu. Beban itu ya? Iya. Kalau misalnya dari awal nggak ditekan, nggak diberikan pressure, mereka nggak akan terbiasa tuh, gitu, untuk ikut kompetisi gitu. Jadi mentalnya belum kebangun. Nah sekarang nih udah waktunya mereka membangun mental. Makanya tadi saya bilang sikap sang kapten itu sebenarnya menunjukkan kedewasaan. Meminta maaf itu udah jadi hal yang positif. Kenapa? Karena kegagalan itu ya harus diterima. Yang pertama, berani menerima kekalahan. Yang kedua ya bersikap sportif, meminta maaf karena tidak memenuhi ekspektasi gitu. Ya itu udah dilakukan kan, dan menurut saya itu jadi satu hal yang baik untuk membangun mental anak-anak muda ini. Pemain ini ya? Iya, supaya nanti ketika dia berkompetisi di level senior, mereka udah terbiasa tuh dengan tekanan yang kayak gini gitu, ya kan? Bayangkan anak-anak seusia mereka tuh pasti wah lemes Pak, kalau kalah ya udah deh gitu ya kan. Boro-boro diajak conference gitu ya. Iya kan, diajak press con gitu untuk minta maaf gitu. Yang ada juga udah diem aja gitu. Setidaknya galonya mereka galau karena Indonesia ya, bukan karena pacar ya. Iya benar. Ya kan seumuran mereka kan, kalau Om Alan kan pasti galonya gara-gara putus cinta atau apa gitu kan. Iya. Ini mereka lebih berat Pak. Galonya karena nggak lolos ya. Iya, dan yang nonton tuh seluruh masyarakat Indonesia loh. Iya. Ya beruntungnya nggak apa ya, mungkin ada sedikit ya yang menghujat atau memprotes, tapi mayoritas sih sebenarnya lebih banyak mendukung ya gitu, karena kondisinya juga memang di atas kertas mereka juga melawan tim-tim yang sangat-sangat kuat gitu. Dan kalaupun mereka lolos fase grup, mereka akan melawan either itu Korea Selatan ataupun Jepang gitu. Berat juga. Yang lebih kompetitif lagi ya. Iya, benar. Tetapi ya inilah apa ya, ini permainan kompetisi. Kompetisi bola itu bundar, tapi bukan hal yang mustahil ya. Bukan hil yang mustahil ya. Suatu saat ya kita berada di atas angin Om. Iya gitu. Dan Indra Safri juga menjadi catatan pribadi buat Indra Safri ya. Betul. Setidaknya selama ini di kelompok umur Indra Safri telah memberikan banyak prestasi gitu. Tapi kemudian sedikit lebih jauh di kompetisi Asia, menemukan lawan yang lebih sulit, Indra Safri juga harus bisa belajar lagi sih kata saya sih. Ya kan maksudnya? Lebih mendapatkan pembelajaran gitu ya dari kompetisi ini maksudnya gitu. Pasti. Gitu. Pasti. Indra Safri, saya yakin sih Coach Indra juga ya udah banyak melihat ya potensi timnya, terus kemudian juga membaca petanya gitu, dan mungkin ini bisa jadi acuan buat dia ke depannya untuk meramu tim yang lebih solid lagi. Gitu harapannya sih gitu. Siap. Iya.